Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu manajer data dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat. Ketemu lagi di pemutahiran PK 2024. Oke, di video tutorial kali ini kita akan coba menunjukkan cara membuat user bagi kader pendata eh, yang nantinya akan dipakai untuk login di aplikasi PK24. Oke, kita langsung aja ke browser. Di sini saya menggunakan Firefox. Bapak Ibu bisa menggunakan Google Chrome atau Opera atau Safari. Pilih yang mana Bapak Ibu sukai dan lebih familiar dengan Bapak Ibu tentunya. Nah, di sini saya sudah login menggunakan manajer data salah satu kecamatan Petase Timur. Nah, di sini saya memilih Desa Tompira. Namun Bapak Ibu perlu perhatikan bahwa Desa Tompira ini adalah bukan desa lokus. Karena ini hanya keperluan untuk pembuatan tutorial, jadi saya tidak menggunakan desa lokus karena takutnya akan mengganggu user-user yang sudah dibikin oleh MD, oleh manajer data kecamatan masing-masing. Jadi Desa Tompira ini bukan desa lokus, namun tata cara pembuatannya kurang lebih sama ya Bapak Ibu. Nah, ada hal yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu sebelum membuatkan user bagi kader pendata, itu role supervisor. Supervisor itu harus diaktifkan ya Bapak Ibu. Cara mengaktifkannya itu kita pilih dulu role supervisor, kemudian cari untuk kecamatan tersebut, desa tersebut. Nah, di sini sudah ada. Nah, di sini tombol untuk mengaktifkannya. Kenapa harus diaktifkan? Karena jika tidak diaktifkan, ketika kita pada tombol simpan user kader pendata nanti, ketika hendak disimpan dan user supervisor belum diaktifkan, nantinya akan ada pesan aktifkan user SPV dulu atau supervisor dulu. Jadi kita aktifkan. Namun karena desa Tompira bukan desa lokus, jadi nantinya ada pesan error ya Bapak Ibu, tapi tidak apa-apa, caranya sama. Tombol untuk mengaktifkan supervisor itu yang ini ya Bapak Ibu. Nah, apakah kami yakin ingin mengaktifkan atau mengubah status user ini? Ya. Nah, karena bukan lokus pasti akan error. Nah, itu kan tidak bisa update status, bukan wilayah lokus PPK 24. Oke. Nah, tapi caranya kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Jika memang lokus nantinya akan aktif. Nah, setelah itu kita pilih tambah user untuk pembuatan user kader pendata. Nah, di sini saya akan mencontohkan menggunakan nama saya Rio, kemudian nicknya 720600909911233. Ini hanya contoh ya Bapak Ibu. Kemudian jenis kelamin, nama lengkap Muhammad Rio. Kenapa pada username ini diisikan nama awal atau nama tengah boleh, yang singkat saja ya Bapak Ibu, karena nantinya di sini akan di-generate jadi otomatis terisi. Sehingga cukup yang singkat saja di sini, nama awal atau nama tengah boleh. Kemudian di sini hari bulan tahun kelahiran 909 1991. Kemudian tempat lahir kita contohkan di Palopo. Nah, di sini nomor telepon 0851 420 1800. Ini hanya contoh ya Bapak Ibu. Kemudian emailnya contoh rio@gmail.com. Kemudian nama bank di sini bisa menggunakan, jika kader menggunakan bank BRI maka ditulis Bank Rakyat Indonesia atau rakyat saja ya. Nah, akan muncul. Atau Bank Sulteng. Kalau Bank Sulteng itu kita mengetik Sulawesi. Nah, di sini muncul BPD Sulawesi Tengah. Oke. Kemudian isikan rekening yang sesuai bank masing-masing, 13 sekian. Kemudian alamat, karena ini lokusnya Desa Tompira, kita pilih Desa Tompira. Nah, kode pos contoh 94966. Kemudian kelurahannya dari Tompira, kemudian RT RW-nya contoh ya Bapak Ibu 001, sesuaikan dengan data diri asli kader pendata ya Bapak Ibu 001 juga untuk RT-nya. Kemudian status apakah dia PNS, P3K atau bukan PNS. Di sini saya akan mencontohkan bukan PNS. Kemudian apakah ada NPWP, jika ada isi sesuai nomor yang tertera pada kartu NPWP kader yang bersangkutan seperti itu. Namun saya pilih untuk tidak ada ya Bapak Ibu. Kemudian role-nya ini yang penting ya Bapak Ibu, role pendata. Nah, ketika kita mengisi role di sini, maka otomatis kolom tingkat wilayah akan terisi otomatis. Nah, kemudian
Karena kadernya ini di Kelurahan Tompira, kita pilih Tompira. Kemudian RW-nya. Di sini yang perlu Bapak Ibu perhatikan, biasanya dalam satu kelurahan atau desa itu mempunyai satu atau lebih kader pendata. Semisalnya nantinya di Tompira ini mempunyai 2 kader pendata, maka Bapak Rio ini nantinya harus membagi wilayah pendataannya. Jadi Bapak Rio ini kita kasih jatah wilayah dari dusun 1 sampai dusun 3 saja. Oke, kemudian tambah, kemudian pilih lagi dusun 2, isi lagi RT-nya, kemudian tambah, kemudian dusun 3, cari RT-nya, tambah lagi, kemudian tambah wilayah. Nah, untuk dusun 4 dan dusun 5 untuk kader di Desa Tompira yang selanjutnya. Anggap saja di Desa Tompira ini nantinya ada 2, Bapak Rio dan Ibu Ani misalnya. Jadi Ibu Ani nanti pegang dusun 4 dan dusun 5 seperti itu. Nah, setelah selesai, jika ada yang keliru bisa menghapus wilayah ini. Jika menghapus, menggunakan tombol ini ya Bapak Ibu. Kemudian kita centang data yang dimasukkan sudah benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian kita klik simpan. Nah, gagal simpan karena user supervisor tadi belum diaktifkan. Dan kita coba aktifkan karena bukan lokus, jadi tidak bisa aktif. Tapi ini hanya contoh kurang lebih. Jika dia lokus dan sudah diaktifkan supervisornya Bapak Ibu, nantinya ini akan tombol sukses yang muncul. Baik Bapak Ibu, demikian tutorial cara membuat user untuk kader pendata untuk PPK 24. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.